Kali ini kena loh. Karena aku juga manusia, ada emosi, ada ego yang mesti aku salurkan. Sore ini aku marah-marah di chat WhatsApp. Perkara ada seseorang yang ngebet banget pengen dinikahin sama aku. Jarang komunikasi. Giliran komunikasi pertanyaannya, mau nggak kamu sama aku? Aku sering live streaming hampir setiap hari. Bahkan dia masuk pun jarang. Bisa diambil kesimpulan, nggak deket. Pembahasannya adalah nikah, 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 nikah. Yang membuat aku lebih tersinggungnya lagi, aku akan penuhi semua kemauanmu asalkan kamu nikah sama aku, katanya gitu. Beuh, terkesan seperti manusia murahan, seperti budak di zaman dulu. Sorry to say, kita saling mengenal aja enggak. Bahkan saya rasa, orang yang lebih kenal saya ya adalah mereka yang sering masuk live streaming aku setiap hari dibandingkan Anda. Terus dia bilang, ya udah, teleponan dong kalau pengen saling deket. Respect atau feel untuk pendekatannya ya, aku nggak ada. Buru-buru mesti teleponan. Saya mempunyai kehidupan, banyak yang mesti saya kerjakan. Saya nggak hanya cuma nanggung diri saya sendiri. Saya punya banyak karyawan, saya punya binatang peliharaan, yang dimana perhatian saya mesti saya bagi-bagi. Orang deket aja belum tentu saya mau telepon-teleponan. Partner kerja aja jarang saya bilang saya angkat telepon. Kalau nggak penting-penting banget, nggak pernah saya teleponan. Cukup di chat aja. Ini berkontribusi dalam hidup aja kagak. Pengen banget jadi prioritas. Minta dinikahin pula. Kalau saya bayar orang. Jika Anda bilang, kebutuhanmu akan terpenuhi kalau kamu nikah sama aku. Aku nggak butuh kok emas kawin. Justru orang makin ilfil dan geli, tau nggak? Nggak gitu cara ngedeketin orang. Apalagi pengen orang itu respect dan jadi bagian dalam kehidupan kamu, nggak gitu. Nggak cuma aku, kalian pun juga pasti gitu kan. Ketika kalian merasa diri kalian bervalue, aku rasa kalian juga seperti ini. Aku bukan sok ya. Kalian berpendidikan, berpenampilan menarik, banyak effort yang kalian lakukan untuk diri kalian, berwawasan, dari keluarga yang beradab. Pasti kalian selektif untuk memilih siapa yang jadi pasangan kalian. Jangankan untuk jadi pasangan, untuk jadi teman dekat kalian pun akan kalian selektif. Kalau harus dibandingkan dengan yang lain, jauh banget. Itu Anda terkesan seperti orang yang melakukan sesuatu itu pamrih. Saya juga nggak butuh Anda kok. Fokus dengan diri saya sendiri. Fokus sama kehidupan saya, tujuan hidup saya. Berkaitan dengan menikah lagi. Hidup adalah pilihan. Kalaupun aku nggak mau menikah, itu pilihan hidupku. Menikah pun, itu pilihanku. Yang menikah sama siapa? Yang jelas, sama orang yang value, yang mempunyai value yang sama. Tiap insan itu mempunyai tujuan hidup masing-masing. Menikah bukanlah tujuan utama dari sebuah kehidupan. Jadi kalau ada yang bilang, menikah membuka pintu rezeki, banyak anak, banyak rezeki. Namun nyatanya, perceraian banyak terjadi karena faktor ekonomi. Hubungan pernikahan nggak lama. Berapa tahun, udah cerai. Korbannya anak. Saya juga korban broken home. Saya merasakan hidup tumbuh dewasa tanpa perhatian orang tua. Bukan semata karena trauma atau memutuskan rantai dari inner child aku pun nggak ngelarang kalian mau menikah, guys. Yang penting kalian siap, tahu tujuan hidup kalian itu buat apa. Menikah kalau menjadi manusia yang nggak berguna, tetap aja nggak berguna. Jangankan berguna bagi orang lain, ujung-ujungnya nyusahin orang tua, nyusahin keluarga, nyusahin temen. Untuk yang faktor ekonomi pas-pasan, yang ada hutang sana sini. Buat kebutuhan rumah tangga ngutang, buat kebutuhan anak ngutang. Nggak sanggup, kriminal terjadi. Ini yang sering terjadi di Indonesia. Beda sama di Jepang. Bahkan mereka memilih nggak mau punya anak. Terus bingung juga dengan dogma orang-orang dulu, zaman dulu orang tua bilang, ntar tua kamu siapa yang ngurus? Kamu sakit siapa yang ngurus? Kenapa harus sakit? Tua nggak mesti sakit. Saya nggak setuju dengan dogma yang seperti itu. Nikah biar ada yang ngurus. Terkesan pasangan sama keluarga itu hanya diciptakan buat ngurus kalian masa tua dan masa sakit. Kenapa tua itu harus sakit? Kenapa harus meninggal itu harus sakit? Mama aku aja meninggal tanpa sakit kok. Banyak juga kok orang-orang yang meninggal tanpa sakit. Tapi kenapa kalian mau minta pengen banget masa tua itu masa sakit? Ya kalau kalian mampu, kalau kalian punya finansial, kalian bisa bayar orang juga kok untuk ngurus kalian. Yang terpenting kalian bisa jaga diri kalian. Bisa memanage kehidupan kalian, pola kehidupan yang sehat. Kalau menikah tujuan yang pengen banget diurus, jahat itu namanya. Sorry to say. Lihat hubungan kalian. Hubungan kalian yang udah menjalin rumah tangga itu seperti apa. Rajin bikin anak, anaknya juga terbengkalai kok. Mohon maaf, walaupun kalian orang kaya, mungkin secara materi, finansial, anaknya terpenuhi. Untuk waktu dan perhatian, anak itu gak dapetin dari kalian. Itu yang kaya, apalagi yang miskin. Materi tak terpenuhi, perhatian kurang, kasih sayang kurang, apalagi waktu. Anak tumbuh liar. Jadi sekali lagi, setiap orang itu mempunyai tujuan hidup masing-masing. Dan menikah bukan tujuan utama dalam sebuah kehidupan. Jika kodratmu sebagai manusia menjadi seorang dirimu sendiri, ada misi utama yang mesti kamu jalankan. Menyampaikan cinta Tuhan. Untuk orang Indonesia, kurang-kurangi mengatur kehidupan orang lain. Kalau yang lebih parahnya lagi, ngurusin akhirat orang lain. Keimananmu itu cukup kamu dan Tuhanmu yang tahu. Gak perlu penghargaan, gak perlu citra. Yang penting kamu tunjukkan bahwa kamu menjadi manusia yang berguna. Dan buat orang-orang yang ngerasa sok punya power, kayak sok punya materi banyak, dan kerjanya pun masih jadi babu orang,
Jangan mengatur kehidupan orang lain. Mending tingkatkan value hidupmu. Kalau kamu mempercakap diri, kamu meningkatkan wawasan kamu punya finansial yang bagus, orang dekat kok sama kamu. Apalagi pribadi kamu bagus, jadi orang yang baik.